Akhirnya setelah 30 jam dari percikan api pertama tanggal 27 Januari pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 WITA, kapal Tampo Mas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selama-lamanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya di Tas 16 Channel. Pada video malam ini saya akan mengisahkan tentang tragedi tenggelamnya kapal Tampo Mas 2. Jadi bagi Anda semua yang belum tahu bagaimana kronologi tenggelamnya kapal Tampo Mas 2, silakan tonton video ini sampai selesai. Kapal Tampo Mas 2 ini dibeli oleh PT PAN, Pengembang Armada Niaga Nasional dari pihak Jepang dengan harga 8,3 juta atau kisaran 119 miliar nilai tukar sekarang. Kemudian dibeli PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia dengan cara mengangsur selama 10 tahun dari PT PAN. Berbagai pihak heran mengapa kapal ini harganya sangat mahal. Karena pernah ditawarkan ke perusahaan lain, ke perusahaan swasta lain, hanya seharga 3,6 juta atau kisaran 56 miliar. Dan kapal ini dinyatakan telah afkir karena telah berumur 25 tahun. 25 tahun umurnya dan seharga 119 miliar. Oke, jadi kapal ini memang kapal tua, kapal yang sudah tua yang seharusnya sudah pensiun. Pertama dioperasikan, kapal ini langsung berlayar jalur Jakarta-Padang, Jakarta-Ujung Pandang. Kapal ini tergolong jenis kapal RoRo atau roll on roll off. Kapal ini telah dimodifikasi ulang di Taiwan tahun 1977, berkapasitas 1.250 sampai 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimum 19,5 knot. Kapal ini mempunyai ukuran panjang 125,6 meter dan lebar 22 meter. Mengingat usia kapal ini yang sudah tua, seharusnya diberikan perawatan yang lebih cermat. Tetapi kapal ini hanya mendapatkan perawatan yang sekedarnya saja. Setiap selesai pelayaran, kapal ini cuma diberi waktu selama 4 jam untuk beristirahat. Dan kemudiannya siap untuk melakukan pelayaran selanjutnya. Pelayaran pertama pada tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 1980, rute yang ditempuh adalah Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Pada pelayaran itu ada beberapa anggota DPR juga yang turut mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Oke, jadi kapal ini memang sudah bermasalah dari pertama kali pelayaran. Pertama kali digunakan di Indonesia sudah banyak mengalami kerusakan. Kapal Tampo Mas 2 bertolak dari dermaga Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1981 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan akan menempuh waktu 2 hari 2 malam sehingga diperkirakan tiba di Ujung Pandang pada hari Senin tanggal 26 Januari 1981 pukul 10. Salah seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Jadi kapal ini sudah bermasalah, sudah rosak tetapi tetap berlayar. Berdasarkan data, kapal membawa 200 sepeda motor, 191 mobil, 1.055 penumpang berdaftar dan 82 anak kapal. Estimasi penumpang berjumlah 1.442 orang termasuk penumpang gelap. Pada malam itu seperti biasa aja, seperti malam-malam sebelumnya, cuma pemandangan laut yang indah. Tetapi memang di bulan Januari ombak laut itu besar, sangat besar. Selalu ombak bisa mencapai 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot.
itu memang hal yang biasa terjadi di bulan Januari. Jadi pada malam itu seperti biasa acara di bar dengan penyanyi Ida Farida dan ada orang bernama Ferry membawakan lagu Salam Perpisahan yang kemudian tidak ada lagi kabarnya. Ferry ini hilang, entah meninggal entah tenggelam. Nggak ada kabarnya. Pada tanggal 25 Januari di pagi hari keadaan seperti biasa aja, namun di malam hari pada jam 8 malam terjadi badai laut yang sangat dahsyat. Mesin kapal mengalami kebocoran bahan bakar, kemudian putung rokok dari ventilasi menyebabkan percikan api. Kru kapal pun mencoba untuk memadamkannya tetapi gagal karena api semakin menjalar dengan cepat ke kompartemen mesin. Karena pintu dek terbuka, akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Usaha pemadaman pun dihentikan karena tidak memungkinkan lagi. Lalu api pun merambat dengan cepat membakar semua dek. 30 menit kemudian penumpang pun diarahkan ke dek atas. Jadi penumpang ramai-ramai naik ke dek atas untuk menyelamatkan diri dengan cara menaiki skoci. Tetapi prosesnya sangat lambat karena cuma satu pintu yang menuju dek atas, cuma satu pintu. Malangnya lagi setelah sampai di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak memberitahu di mana lokasi skoci. Tidak diberitahu. Para ABK yang hanya sibuk menyelamatkan diri sendiri dengan skoci yang muat untuk 50 orang. Jadi skocinya ada 6 dan cuma memuat 50 orang. Jadi kalau semuanya selamat naik skoci pun cuma 300 orang. Karena satu skoci muat 50 orang. Ada 6 skoci, berarti cuma 300 orang yang selamat. Banyak penumpang yang panik dan akhirnya terjun ke laut. Jadi saking paniknya, saking takutnya, penumpang pun terjun ke laut. Dan ada juga yang masih menunggu pertolongan. Yang panik terjun, yang sabar pun menunggu. Walaupun keadaannya sudah huru-hara, sudah panik, tetap menunggu. Setelah menunggu, kapal pertolongan pertama pun datang. Yang kapal yang datang adalah kapal Sangihe dengan nakoda kapal bernama Agus Sunirat, yang merupakan teman dari Abdul Rifai. Waktu itu di Akademi Pelayaran lulusan 1959. Pada waktu itu kapal Sangihe dalam pelayaran dari Parepare menuju Surabaya untuk memperbaiki kerusakan mesin. Mualim kapal Sangihe yang bernama JB Lalu mengira kepulan asap dari arah barat adalah sumber minyak. Diingat sumber minyak lepas pantai milik Pertamina. Ternyata adalah kapal Tampomas. Kemudian Marconi Sangihe mengirim SOS jam 8.05. Kapal Imamowi pun menyusul melakukan pertolongan dan tiba jam 9. 4 jam kemudian kapal Tanggar Istana 6 dan disusul juga kapal Adiguna Kurnia dan kapal senjata milik Paradise Line. Jadi setelah itu banyak kapal yang berusaha untuk memberikan pertolongan. Pada tanggal 26 hujan sangatlah deras. Api menjalar ke ruang mesin di mana bahan bakar tidak terisolasi. Tanggal 27 terjadi ledakan yang sangat kuat di ruang mesin yang kemudian dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller pun dan ruang generator turut terisi air laut dan akibatnya kapal miring hingga 45 derajat. Karena air laut sudah masuk semua, kapal pun menjadi miring separuh, jadi tenggelam separuh. Akhirnya setelah 30 jam dari percikan api pertama tanggal 27 Januari pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 WITA, kapal Tampomas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selama-lamanya. Bersama 288 jiwa yang berada di dek bawah. Jadi mereka terperangkap di atas dek bawah
tenggelam bersama kapalnya. Dah selesai. Kapten kapal tanpa emas yang bernama Kapten Rifai adalah orang terakhir yang meninggalkan kapal, karena sebelumnya dia sempat mengirimkan pesan pada awak kapal yang berhasil menyeberang dengan KM Sangihe. Dia bilang, tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap tinggal berada di kapal ini sampai detik terakhir. Tapi pesan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Agus Sumirat, nakoda kapal Sangihe. Dia minta dikirimi air dan makanan karena dia bilang dia akan tetap tinggal di kapal sampai detik-detik terakhir. Tapi pesan itu tidak dapat dipenuhi. Menurut tim penyelamat, memperkirakan 431 korban tewas, 143 mayat ditemukan dan 288 hilang bersama kapal. 753 berhasil diselamatkan, tapi sumber lain mengatakan angka korban jauh lebih besar. Korban penumpang berdaftar 1045 dengan 82 anak kapal, tapi diperkirakan korban berjumlah 1442 termasuk penumpang gelap. Jadi penumpang gelapnya diperkirakan 300 orang. Dari catatan, tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang dan 4 jenazah, KM Sengaja 169 orang dan 2 jenazah, kemudian KM Sony 29 mayat termasuk mayat nakoda Kapten Abdul Rifai. Odang Gusnidar Markonis dari Tampo Mas selamat ditemukan bersama 62 penumpang dalam skoci di Pulau Duang-Duang Besar, 240 km dari tempat tenggelamnya kapal Tampo Mas 2, hari Jumat tanggal 30 Januari 1981 jam 5. Dari hasil penyelidikan dari kantor perhubungan mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi di ruang geladak kendaraan, khususnya roda 2 yang terletak di belakang, dan karena guncangan laut yang kuat memungkinkan timbul percikan api lalu menyebar. Masinis Tampo Mas 2 Wishardi Hamzah mengatakan bahwa Tampo Mas 2 tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi sebagai tim perkara dan memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para anak kapal. Oke, jadi itulah kronologi tenggelamnya kapal Tampo Mas 2 yang terjadi tanggal 27 Januari 1981. Itu saja untuk video malam ini. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.